versi-versi Windows 95. Selain fitur yang terkandung dalam Windows 95. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raftasya Udialvana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia atau Unikom di Bandung. Jurusan saya adalah Sistem Informasi dan NIM saya adalah 10518141. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS dari dosen saya di mata kuliah Sistem Operasi. Dan seperti yang kalian sudah lihat di awal tadi, itu merupakan cuplikan dari isi video saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Windows ya, perkembangan Windows. Mulai dari Windows 1.0 sampai Windows 10. Jadi langsung aja simak baik-baik video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Raftasya Udialvana, NIM saya 10518141. Nah, saya di sini akan menjelaskan seputar OS Windows. Di sini saya akan menjelaskan dari seri pertama Windows, yaitu Windows 1.0 sampai Windows 10 yang mungkin sebagian besar dari kita sekarang sudah menggunakannya. Versi pertama Microsoft Windows yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Pada awalnya Windows versi 1.0 ini hendak dinamakan dengan Interface Manager. Tetapi Rowland Hansen, kepala bagian pemasaran di Microsoft Corporation, meyakinkan para petinggi Microsoft bahwa nama Windows akan lebih memikat konsumen. Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, tetapi hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Selain itu, Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama dengan yang dimiliki oleh MS-DOS. Lebih jauh lagi, Apple yang menuntut Microsoft membuat Microsoft membatasi kemampuannya. Nah, kekurangan lainnya yaitu, sebagai contoh, jendela-jendela di dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara tile saja, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling menimpa satu sama lainnya. Selain itu, tidak ada semacam tempat yang digunakan untuk menyimpan berkas sebelum dihapus permanen seperti recycle bin. Windows versi 2 pun muncul yang bernama Windows 2.x. Versi ini muncul pada tanggal 9 Desember 1987. Versi ini sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapat karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, Microsoft Excel for Windows, dan Microsoft Word for Windows. Microsoft Windows akhirnya memperoleh peningkatan signifikan saat Aldous PageMaker muncul dalam versi untuk Windows, yang sebelumnya hanya dapat berjalan di platform Macintosh. Beberapa ahli sejarawan komputer mencatat ini sebagai kemunculan sebuah aplikasi selain buatan Microsoft yang laku secara signifikan sebagai awal kesuksesan Microsoft Windows. Selanjutnya, dirilislah dua versi Windows 2.1x, yakni Windows 286 2.1 dan Windows 386 2.1. Seperti halnya dengan versi sebelumnya, Windows 286 menggunakan model memori modus real. Tetapi versi ini merupakan versi pertama yang mendukung High Memory Area atau HMA. Microsoft Windows akhirnya mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows, Windows 3.0 juga mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak atau multitasking. Versi 3.0 ini pula lah yang menjadikan IBM PC dan kompatibelnya penantang serius terhadap Apple Macintosh. Hal ini disebabkan dari peningkatan performa pemrosesan grafik pada waktu itu, yaitu dengan adanya kartu grafis Video Graphics Array atau VGA. Dan ini merupakan fitur-fitur Windows 3.0 seperti Win/R, Win/S, Win/3, backward compatibility, dan Windows 3.0 with multimedia extensions 1.0. Fitur-fitur yang disebutkan di atas dan dukungan pasar perangkat lunak aplikasi yang semakin berkembang menjadikan Windows 3.0 sangat sukses di pasaran. Selanjutnya kita lanjut ke Windows 95. Microsoft mulai pengembangan sebuah versi Windows yang berorientasi kepada pengguna yang diberi nama kode Chicago. Chicago didesain agar memiliki dukungan terhadap multitasking secara preemptif 32-bit meskipun kernel 16-bit masih terdapat di dalamnya demi alasan kompatibilitas ke belakang. Nah, dan pada akhirnya, bagian marketing Microsoft menggunakan nama Windows 95 atau Windows 95 sebagai nama produk bagi Chicago saat dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995.
Dan ini merupakan versi-versi Windows 95. Selain fitur yang terkandung dalam Windows 95, Microsoft juga memperkenalkan Microsoft Plus for Windows 95 yang mencakup beberapa fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh Windows 95. Berselang beberapa tahun kemudian, pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows yang baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tetapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Windows 95. Windows 98 mengundang kontroversi saat Microsoft memasukkan penjelajah web Microsoft Internet Explorer ke dalam sistem operasi dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadikan Windows Explorer dan GUI Windows mampu menampilkan direktori seolah-olah itu adalah halaman web. Nah, pada tahun 2001, Microsoft resmi mengeluarkan versi terbarunya yaitu Windows XP yang memiliki nama kode Whistler selama pengembangan. Akhirnya, setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama, karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007 saat Windows Vista dirilis ke konsumen. Jajaran sistem operasi Windows XP akhirnya diteruskan oleh Windows Vista pada tanggal 30 Januari 2007. Dan ini merupakan versi-versi dari Windows XP. Memang cukup banyak ya. Setelah meraih kesuksesan besar dengan Windows XP, Microsoft tidak lantas berhenti begitu saja mengembangkan Windows. Versi terbaru dari Windows disebut dengan Windows Vista dirilis pada tanggal 30 November 2006 bagi kalangan bisnis. Sementara untuk kalangan pengguna rumahan dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Windows Vista menggunakan nomor versi 6.0 sehingga memang terdapat perbedaan versi yang signifikan jika dibandingkan dengan Windows XP yang menggunakan nomor versi 5.1. Karena memang Windows Vista memiliki banyak perbedaan yang mendasar, khususnya pada bagian arsitektur dasar sistem operasi. Windows Vista dijual dalam beberapa edisi seperti Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, dan yang terakhir Windows Vista Ultimate. Rilis selanjutnya setelah Windows Vista adalah Windows 7, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Black Bomb dan Vienna. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 Build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista di mana saat dirilis pertama kali memiliki kernel NT 6.0 Build 6000. Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 ini memiliki keamanan dan fitur yang baru, diantaranya adalah Jump List, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Fitur itu membuat Windows 7 menjadi menarik. Spesifikasi Windows 7 pun lebih ringan dan harganya juga lebih murah daripada Windows Vista. Sama seperti Windows Vista, Windows 7 juga tersedia dalam 6 edisi yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, dan yang terakhir Windows 7 Enterprise. Pengembangan Windows 8 dimulai sebelum Windows 7 diluncurkan pada tahun 2009. Tanggal 13 September 2011, Windows 8 Developer Preview dirilis ke publik. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi start screen baru, antar muka pengguna Metro, dan sejumlah sampel aplikasi buatan para karyawan magang di Microsoft. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 dirilis. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 25 Oktober 2012 dan meluncurkan Windows 8 untuk publik keesokan harinya. Fiturnya sangat banyak seperti Hybrid Boot, Recovery Refresh and Reset, Lock Screen, dan masih banyak lagi. Windows 8 tersedia dalam 4 edisi, yaitu Windows 8 Standard Edition, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, dan yang terakhir Windows 8 RT. Rilis selanjutnya setelah Windows 8 adalah Windows 8.1, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blue. Tanggal 26 Juni 2013, Windows 8.1 Free Preview dirilis ke publik. Build ini terbuka penuh untuk pertama kalinya dan dilengkapi dengan tombol start baru, booting langsung ke desktop, lock screen yang disempurnakan, dan sejumlah aplikasi Metro yang baru. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Windows 8.1 dirilis. Microsoft mengadakan acara peluncuran pada 17 Oktober 2013 dan meluncurkan Windows 8.1 untuk publik keesokan harinya. Fiturnya yaitu tampilan baru File Explorer, Windows PowerShell V40, kembalinya tombol Start serta hilangnya aplikasi messaging, dan masih banyak lagi. Sama seperti Windows 8, Windows 8.1 pun hadir dalam 4 edisi, yaitu Windows 8.1 Standard Edition, Windows 8.1 Pro,
Windows 8.1 Enterprise, dan yang terakhir Windows RT 8.1. Dan yang terakhir versi teranyar dari Windows yaitu Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10 dirilis ke publik. Windows 10 tersedia dalam 4 edisi utama untuk desktop, laptop, dan tablet, yaitu Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, dan yang terakhir Windows 10 Education. Windows 10 memiliki segudang fitur dan kelebihan. Contohnya, DirectX 12, kompatibel di semua perangkat, dilengkapi dengan teknologi virtual desktop, start menu yang dinamis, dan masih banyak lagi. Nah, kekurangan dari Windows 10 sendiri yaitu Windows 10 adalah versi yang belum 100% sempurna, sehingga masih banyak perubahan yang mungkin akan dibuat oleh Microsoft untuk menyempurnakan sistem operasi yang satu ini. Dengan kata lain, fitur dan performa yang ditawarkan oleh Windows 10 ini belum terlalu optimal dan juga belum easy to use. Nah, tetapi walau bagaimanapun, Windows 10 sangat lebih baik dari versi-versi Windows sebelumnya. Meskipun sekarang performanya belum stabil dan belum easy to use, tapi saya yakin pihak Microsoft pasti akan mengimprove ke depannya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai perkembangan Windows. Saya mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang lengkap. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi yang telah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.